Jamaah ibu-ibu sehat semua ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Kayaknya ibadahnya makin meningkat nih kelihatan dari muka-mukanya. Ya. Baca Qurannya udah 5 juz sehari ya. Atau 10 juz. Insya Allah ini kan udah lebih daripada setengah ya. Tanggal hari ini puasa terawih yang keberapa? 18. Terawih yang 19, besok puasa yang ke 19 ya. Masya Allah ya. Ini kata para ulama, qad dhahaban nisfu dhahab. Ya, telah pergi separuh daripada bulan Ramadan, lebih dari separuh sudah pergi meninggalkan kita. Wan nisfu dhahab, dan separuhnya lagi adalah emas. Nah, jadi sisa separuh ini khususnya 10 hari terakhir ini itulah emasnya bulan Ramadan. Nah, maka harus makin semangat ibadah ya, jangan kendor. Biasanya kalau sudah 10 hari terakhir yang dipikirin apaan Bu? Kue, baju bocah ya kan. Apalagi ya, tupat, opor. Ya boleh mikirin itu, boleh ya, bukan berarti nggak boleh, tapi ibadahnya jangan kendor, sholat tarawehnya jangan kendor. Kadang kasihan ibu-ibu, ya Allah ya, dari pagi sampai sore sampai ke malam mikirin buat kue, padahal tinggal beli di pasar ya, bisa kita beli di pasar. Nah hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi siang kayak dengar katanya kita ada musibah ya. Ya, ibunya mana yang anak ibu? Masya Allah, umur berapa ibu? 34, di bawah saya masih ya. Insya Allah itu takdir yang terbaik yang Allah berikan. Harus yakin ya, itu takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Untuk yang meninggal insya Allah husnul khotimah. Apalagi saya dengar meninggalnya habis kerja, benar nggak? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang keluar rumah untuk bekerja mencari harta yang halal ikhlas karena Allah ya, maka dia, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, setiap ketika dia berangkat kerja itu dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kerja nih nyari rezeki yang halal ya Pak Haji ya, itu dosa kita diampuni oleh Allah. Yang penting apa? Ikhlas karena Allah, tidak nipu, tidak bohong, tidak korupsi. Nah, kalau korupsi no kayak Pertamax campur Pertalite, wah berapa tahun ya, Pertamax campur, nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosanya diampuni Bu, insyaallah ya. Dan juga orang yang bekerja mencari rezeki yang halal ini termasuk syahid fisabilillah. Ini jihad fisabilillah, insyaallah dosanya diampuni oleh Allah. Allah tempatkan di surganya Allah. Untuk kita yang terkena musibah ya, yang kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan orang tua ya, apa? Allah berikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala sabar. Ya, kita kan Allah uji dengan apa? Sabar. Allah uji kita sabar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata kalau kita ini bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, hanyalah Allah yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa perhitungan dari Allah. Jadi saking besarnya pahalanya Allah nggak hitung-hitungan. Pak Haji Ramayuli ngasih saya duit nggak hitung-hitungan, kira-kira gimana? Apa yang ada di kantong keluarin semua, Ustaz. Wah itu namanya nggak hitung-hitungan. Kalau nyari jatuh hitung-hitungan, berarti kayak kita masukin amplop kan, masukin apa? Kenceleng gitu kan, dilihat mana yang 2.000-an atau 5.000-an, itu berarti hitung-hitungan. Tapi kalau ngelihat semua kantong, lep masuk, itu nggak hitung-hitungan. Kata Allah, kalau Allah ngasih pahala orang yang sabar nggak pakai hitung-hitung, langsung dari Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, termasuk amalan yang hampir saja mizan Allah, tahu mizan? Timbangan Allah yang timbangan ini sangat besar sekali. Kata Rasulullah hampir tidak sanggup menanggung bebannya, yaitu pahala bagi orang-orang yang bersabar.
Nah, jadi kita dapat ujian, kita bersabar, maka ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua baik. Semua baik, dapat nikmat baik, dapat ujian baik, tidak ada yang buruk bagi orang yang beriman. Nah, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kadang kan kita ini kalau dapat nikmat aja senengnya, benar nggak? Dapat nikmat, dapat duit, dapat THR nih bentar lagi ya. Yang dapat aja kagak mah kagak. Dapat THR, dapat apa lagi? Ya, dapat gaji 13 gitu kan. Senang. Tapi dapat ujian musibah kita nggak senang. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada orang-orang yang menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya diuji seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau berbuat tidak adil? Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal orang beriman itu semua senang. Dalam keadaan apapun senang. Dikasih nikmat dia bersyukur dapat pahala. Dikasih ujian dia bersabar dapat pahala. Maka semua baik. Mungkin saya pernah cerita, ada seorang ulama namanya Syekh Mustafa As-Sibai. Ini ulama terkenal pada zamannya, tahun 60-an, 70-an. Ini ulama terkenal di Damaskus, Syria, ya, di Timur Tengah. Dikatakan ketika itu di seluruh dunia Islam ini yang paling hebat pidato itu ada 2 orang. Paling hebat kalau sudah naik mimbar, kalau sudah naik podium, menggetarkan pidatonya. Yang pertama Soekarno, Bung Karno, presiden kita itu luar biasa. Kalau pidato hebat. Yang kedua Syekh Mustafa As-Sibai, ini ulama. Ya, kalau Soekarno cuma nasionalis doang. Kalau ini ulama. Hadirnya masukkan ini ulama